Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang 3 pola pikir yang sempurna. Dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 15a tertulis demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyebutkan 3 pola pikir yang sempurna yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang sempurna karena kita telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 pola pikir itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, melupakan apa yang telah di belakang kita. Artinya saudara, semua masa lalu kita tinggalkan. Semua kebanggaan di masa lalu ataupun kesedihan, kekecewaan, penderitaan, dan dosa-dosa, tinggalkan semua itu saudara. Jangan diingat lagi dan jangan terbelenggu oleh masa lalu kita. Tuhan berjanji akan membawa kita naik dan bukan turun. Perjalanan hidup kita bersama Tuhan akan membuat kita naik ke level yang makin tinggi. Oleh karena itu jangan lagi menoleh ke belakang. Ketika Lot dan istri serta kedua anak perempuan mereka dibawa oleh malaikat keluar dari Sodom dan Gomora yang akan dihancurkan Tuhan, malaikat itu berkata agar mereka berlari dengan cepat dan jangan menoleh ke belakang. Namun istri Lot tidak mengindahkan perintah itu. Ia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Bila kita terus menoleh ke masa lalu kita, maka kita akan menjadi bagaikan tiang garam. Tidak akan pernah maju. Kita akan terus stuck atau terhenti di tempat yang sama. Mari saudara, sudahi masa lalu, tutup lembaran masa lalu kita dan serahkan semua kepada Tuhan. Yang kedua saudara, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Artinya, kita berfokus kepada Kristus. Segenap hati dan pikiran kita, mata iman kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Arahkan diri kita kepada fokus yang benar, fokus yang tepat. Jangan sampai kita salah fokus dalam hidup ini, agar kita tetap di dalam firman-Nya sampai akhir. Ketika Petrus disuruh oleh Tuhan Yesus berjalan di atas air, ia keluar dari perahu dan berjalan menuju Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Petrus disuruh oleh Tuhan Yesus berjalan di atas air, ia keluar dari perahu dan berjalan menuju Yesus. Mata dan pikirannya tertuju kepada Yesus, dan ia pun berjalan di atas air dengan kekuatan iman. Tapi ketika ia merasakan tiupan angin dan melihat gelombang air danau itu, imannya mulai goyah, hatinya ciut dan takut. Lalu ia pun mulai tenggelam. Namun kemudian Tuhan Yesus meraih tangan Petrus dan berkata, "Mengapa kamu bimbang?" Saudara yang dikasihi Tuhan, pandanglah selalu kepada Yesus Kristus, jangan kepada dunia ini. Situasi dunia dan situasi hidup bisa membuat kita bimbang dan goyah iman. Bila kita hanya berfokus kepada perkara-perkara duniawi, kita bisa goyah, kita bisa terjatuh, kita bisa gagal, saudara. Karena itu fokuskanlah selalu mata iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kita kemenangan di dalam Dia. Yang ketiga saudara, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya adalah secara aktif kita berupaya untuk hidup benar dan setia dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus agar kita dapat masuk ke dalam surga dan berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini merupakan tekad kudus yang harus kita semua miliki. Sepanjang kehidupan kita ada bermacam-macam gangguan dan pencobaan, seperti kekhawatiran hidup, kekayaan, dan keinginan jahat yang mengancam untuk menghalangi penyerahan diri kita kepada Tuhan dan membuat kita tidak berlari lagi, tapi berlambat-lambat, bahkan berhenti berlari. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupakan garis finish. Kita harus mencapai garis finish di dalam Tuhan. Jangan menyerah dan berhenti di tengah jalan.
Kita akan kuat dan mampu karena Tuhan. Dalam Yesaya 40 ayat 31 tertulis, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut terhadap apapun juga dalam hidup ini. Jalanilah hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk mencapai janjinya yang kekal. Kasih karunia dari Tuhan Yesus akan memampukan kita semua. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami untuk berpikir yang benar, untuk memiliki pola pikir yang sempurna di dalam Engkau. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh meninggalkan masa lalu, tidak lagi memikirkan masa lalu, tidak lagi menoleh ke belakang, tetapi mengarahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Berlari kepada panggilan surgawi, senantiasa berfokus kepadamu dan berupaya dengan kekuatan kasih karunia-Mu untuk mencapai garis finish, mencapai tanah perjanjian yang kekal yang Engkau janjikan kepada kami, yaitu sorga yang indah, sorga yang kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semua, kuatkan kami ya Tuhan Yesus, dan mampukan kami ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Berkat dan penyertaan-Mu biarlah ada atas kami semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.